Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cici Sri Asi dengan NIM 1908102099 dari PBA 4C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang huruful khobar an muqtadil hal wa anwa'ihi, yaitu tentang pengertian khobar yang tidak sesuai dengan kondisi komunikan atau mukhatab dan macam-macamnya. Untuk memenuhi tugas pada mata kuliah ilmu ma'ani. Nah, sebelum kita menyampaikan berita, alangkah baiknya kita mengetahui kondisi atau keadaan penerima berita atau mukhatab dengan tujuan penyesuaian penggunaan kalam khobari agar berita yang kita sampaikan dapat diterima baik oleh penerima berita. Adapun di sini macam-macamnya. Kalam khobar ibtidai ketika digunakan untuk komunikan atau mukhatab yang dalam keadaan satu ragu-ragu al-mutaraddid. Contohnya dalam surat Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banu nazinatul hayati dunya, yang artinya harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Pernyataan di atas seharusnya disampaikan kepada seseorang yang kondisinya lugu, polos atau mudah percaya, tanpa menggunakan pengukuhan. Akan tetapi, bentuk khobar tersebut disampaikan kepada orang yang kondisinya ragu-ragu dengan menggunakan satu pengukuhan. Yang kedua, ada dalam keadaan tidak percaya al-munkir. Contoh seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid, yang artinya dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Pernyataan Allah di atas seharusnya disampaikan kepada seseorang yang kondisinya lugu, polos atau mudah percaya tanpa menggunakan pengukuhan. Akan tetapi, bentuk khobar tersebut disampaikan kepada mukhatab yang kondisinya tidak percaya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan keesaannya kepada orang kafir yang seharusnya pernyataan tersebut menggunakan minimal 2 pengukuhan karena keingkarannya. Tetapi Allah tidak menggunakannya karena sebenarnya di hadapan mereka sudah terdapat bukti-bukti yang nyata dan argumen-argumen yang pasti. Jika mereka mau mempercayainya, maka mereka tidak akan mengingkari keesaan Allah. Selanjutnya ada khobar tolabi ketika digunakan untuk komunikan atau mukhatab yang dalam keadaan satu, belum tahu apa-apa atau lugu, kholi az-zihni. Contohnya, wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun, yang artinya dan janganlah kau bicarakan kepadaku tentang orang-orang zalim itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Quran Surat Hud ayat 37. Pada ayat tersebut, komunikannya adalah Nabi Nuh. Ia sebagai kholi zihni karena ia pasti menerima yang Allah putuskan. Namun di sisi Allah menggunakan taukid seolah-olah Nabi Nuh ragu. Hal ini dilakukan untuk memperkuat suatu pernyataan terhadap seseorang yang tidak tahu apa-apa. Yang kedua itu dalam keadaan tidak percaya atau al-munkir. Contohnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Pernyataan tersebut seharusnya disampaikan kepada seseorang yang ragu-ragu akan kemampuan atau fungsi sholat bagi pelakunya dengan menggunakan satu pengukuhan saja, yaitu inna. Akan tetapi, khobar tersebut disampaikan kepada mukhatab yang tidak percaya. Selanjutnya, kalam khobar inkari ketika digunakan untuk komunikan yang dalam keadaan satu, tidak tahu apa-apa atau lugu. Contohnya, inna mudarrisal hadir, wallahi inna mudarris hadir, wallahi inna mudarris laqad kana hadir, yang artinya sesungguhnya dosen itu benar-benar datang, atau demi Allah sesungguhnya dosen itu benar-benar datang, atau demi Allah sesungguhnya dosen itu benar-benar pasti datang. Yang kedua, dalam keadaan ragu-ragu al-mutaraddid. Contohnya inna mudarris hadir, wallahi inna mudarris hadir, wallahi inna mudarris laqad kana hadir, yang artinya sesungguhnya dosen itu benar-benar datang, atau demi Allah sesungguhnya dosen itu benar-benar datang, atau demi Allah sesungguhnya dosen itu benar-benar pasti datang.
Pernyataan tersebut sesungguhnya dikemukakan kepada seseorang yang mengingkari kedatangan dosen dengan memilih salah satu pernyataan dari kedua tersebut dengan kadar keingkarannya, yakni yang pertama bisa menggunakan pengukuhan dengan huruf inna ditambah lam ibtida, huruf lam yang berfungsi untuk mengukuhkan, bisa disisipkan pada predikatnya, atau yang kedua bisa menggunakan sumpah ditambah pengukuhan dengan huruf inna dan lam ibtida, dan yang ketiga bisa menggunakan sumpah ditambah pengukuhan dengan huruf inna ditambah lam ibtida dan huruf qad sebelum kata kerja. Nah, dari pengertian jenis-jenis dan contoh yang telah saya sampaikan tadi dapat dilihat dari segi komunikan atau mukhotob bahwa sesungguhnya penyampaian sebuah khobar itu tidak selamanya sesuai dengan maksud lahirnya atau sesuai kondisi komunikannya. Akan tetapi ada juga khobar yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi komunikannya atau mukhotobnya. Selanjutnya di sini ada analisis hurujul khobar. Yang pertama itu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati sayyun azim. Di sini termasuk jenis hurujul khobar tolabi dalam keadaan kholi azihni. Alasannya pada kalimat tersebut terdapat satu pengukuhan yang seharusnya ditunjukkan pada murtid, orang yang ragu. Yang kedua, summa innakum ba'da dzalikal mautun. Jenisnya khurujul khobar ingkari, keadaan kholi azihni dengan alasan kalimat tersebut terdapat dua pengukuhan yang seharusnya ditunjukkan kepada orang yang tidak percaya. Dan yang ketiga, wa ma ubari'un nafsi inna nafsa la ammarratum bisui. Jenisnya termasuk khurujul khobar tolabi dalam keadaan kholi azihni. Alasannya pada kalimat tersebut terdapat satu pengukuhan yang seharusnya ditunjukkan pada muratid, orang yang ragu. Dan yang terakhir di sini ada Allahu mauzud, ditunjukkan untuk muhotob yang mengingkari bahwa Allah itu ada. Jenisnya termasuk hurujul khobar ibtidai dalam keadaan al-munkir. Alasannya pada kalimat tersebut tidak terdapat pengukuhan, di mana ketika khobar ditunjukkan untuk orang yang ingkar harus disertai minimalnya dua pengukuhan. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.